Kalau doa kita kenapa tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala, besar kemungkinan itu 99% mesti rezekinya ada yang kotor. Hubungan antara doa, pengabulan doa dengan makanan itu erat sekali. Sudah pokoknya erat sekali itu. Kalau doa kita kenapa tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala, besar kemungkinan itu 99% mesti rezekinya ada yang kotor. Bukan yang lain, Pak. Yang lain gampang. Pokoknya kalau ada doa tertolak, doa kita susah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu 99% itu sebabnya karena apa? Rezeki yang kotor. Kalau yang tinggal 1% mungkin sebab lain, tapi yang 99% apa? Masalah rezeki yang kotor, yang tidak halal, yang tidak jelas. Karena di sini bayangkan Nabi hanya menyebutkan satu sebab, fa'ana yustajabulah, itu bagaimana dia bisa dikabulkan doanya. Kenapa? Rezekinya cuma disebutkan rezeki tok, nggak ada sebab lain. Makanannya wa mat'amu haram, makanannya haram, masyrabuhu haram, minumannya haram, malbasuhu, pakaiannya juga haram. Sudah nggak mungkin sebab lain. Kalaupun ada potensi sebab lain penghalang doa, cuma 1%. Cuma 1%, mungkin kurang beradab pas doa gitu ya. Tapi yang 99% apa? Rezeki. Kok doakan anaknya supaya jadi baik, mau sholat, jadi anak soleh, mau ke masjid, kok susah sekali ya? Nah, mungkin besar kemungkinan 99 rezekinya apa? Kotor. Cek saja, kalau tidak percaya silahkan. Mana ada orang kok anaknya nakal, dia udah doa, tapi syaratnya orang tuanya udah doa ya, mendoakan anaknya sebegitu luar biasanya, mesti ada rezekinya yang kotor. Cuma kadang bapaknya nggak ngaku, nggak mau mengakui atau tidak ngaku, dan kadang istrinya tidak mengetahui itu, alur dari mana bapaknya itu mendapatkan apa? Rezeki. Kalau dagang seling bohong misalkan, tapi enggak, istrinya nggak tahu di rumah, yang di pasar siapa? Bapaknya. Kalau ngomong sering bohong, kan rezekinya jadi haram, gitu, dan seterusnya. Kalau kerja di departemen ini, departemen itu sering terima amplop, gitu. Oh, pembagian korupsi kolektif, korupsi bareng-bareng. Yang korupsi sebenarnya satu orang, tapi satu orang ini dibagi supaya yang lain nggak ngomong, nggak laporan. Nih jatahmu, nggak tahu dari mana langsung dimasukkan. Ya udah, ya terima. Padahal nggak jelas itu amplop dari mana. Rezeki kotor lagi. Kalau buat anggaran dilebih-lebihkan, kotor lagi. Jadi polisi nilang orang diminta 50.000, kotor lagi. Ada perjudian, polisi lewat situ diberi 100.000, nggak ditangkap, kotor lagi. Iya kan? Begitu. Coba jujur saja kita. Kalau mesti, Pak, percaya sama saya, karena ini hadis Nabi. Kalau ada orang doa susah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu 99% sebabnya rezeki yang kotor. Maka kalau ada orang sebaliknya berdoa begitu mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ngomong sekali langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu 99% rezekinya pasti bersih, halalan thayyiban. Itu aja sebabnya ya, supaya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, maka di sini agar doa kita terkabul, di sini saya spilkan ya, saya ringkaskan saja beberapa hal yang perlu kita ketahui dan kita laksanakan supaya doa kita terkabul. Yang pertama tadi ya, kita kalau doa kita pengen terkabul, rezekinya harus bersih ya, semuanya, makanan, minuman, pakaian, kendaraan, rumah, semuanya harus bersih, halalan thayyiban. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau berdoa jangan berdoa tentang maksiat pada Allah Subhanahu wa taala dan doa sesuatu yang mustahil. Yang wajar lah, karena Allah itu kan memperlakukan hukum-hukumnya yang wajar, Pak. Jenengan misalkan minta doa, terus tiba-tiba pengen misalkan kekayaannya mencapai 10 triliun, ya jangan, itu kan nggak masuk akal. Yang masuk akal lah, ya Allah mudahkan rezeki saya, begitu saja. Jangan minta sesuatu yang
Ghairu ma'qul, tidak masuk akal, pengen menjadi miliarder dunia, kekayaannya di atas 20 triliun. Itu nggak mungkin juga. Allah mampu, tapi kan Allah itu memperlakukan hukum-hukumnya itu di atas sesuatu yang masuk akal. Lah usaha kita cuma misalkan jualan cilok ya, terus pengennya bisa punya mobil 4 kan ya itu kurang pas lah. Ya jual cilok itu ya mintanya sepeda motor dulu kan begitu. Itu sesuai hukum Allah memang begitu. Ya kan? Kan begitu. Lah kecuali bisnis Anda itu punya bisa semi home industry yang masya Allah berkembang, pengen punya mobil Pajero yang usahanya berkembangnya luar biasa, itu wajar. Tapi kalau kita cuma bakul cilok kok tiba-tiba minta Pajero itu ya nanti malah kecewa ke Allah. Saya sudah doa kok tidak dapat Pajero, lah kamu bakul cilok kok minta Pajero. Siapa tahu ada punya di mana-mana outlet, di mana-mana. Wong kenyataannya sekarang kok cilok baru keliling pakai sepeda ontel loh, minta Pajero gitu. Yang wajar kalau minta yang wajar gitu ya. Minta sepeda motor lah oke lah. Kalau Pajero yang harga misalnya 400 juta ya itu terlalu jauh. Kemudian yang berikutnya supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hati kita jangan menjadi hati yang lalai. Harus hati yang hidup, hati yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena hati yang lalai itu tempat hal-hal yang buruk dan tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga jangan tergesa-gesa dalam berdoa. Saya sudah minta kok belum dikabulkan. Saya sudah berdoa 10 kali belum dikabulkan. Jangan. Itu juga akan menghalangi doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang lainnya itu kurang lebihnya seperti itu. Tadi juga adabnya mengangkat kedua tangan ke langit. Kemudian amin ya, mengucapkan amin setelahnya kalau kita doa amin. Walaupun ada khilaf ulama, ada ulama itu berbeda pendapat. Kalau kita mendengar doa orang lain kita disunahkan mengaminkan itu jelas. Tapi kalau kita doa sendiri mengaminkan doa kita sendiri itu bagaimana hukumnya? Ada yang mengatakan tidak disyariatkan, ada yang mengatakan disyariatkan. Tapi yang lebih kuat menurut saya dan yang saya ikuti adalah boleh mengaminkan doa sendiri. Sudah berdoa terus amin ya rabbal alamin, itu diperbolehkan kan. Kemudian kalau setelah berdoa itu apa? Mengusap mengusap muka dengan kedua tangan. Hadisnya itu dihasankan oleh Al-Hafidhu Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dan juga dalam yang lain ya, bukan dalam Fathul Bari, dalam Bulughul Maram. Dalam Bulughul Maram hadisnya hasan, statusnya insyaallah taala.